semua, apa kabarnya? Puji Tuhan kita masih bisa bertemu lagi di sini di ibadah online kali ini di House of Grace. Keadaan apapun sekarang yang kita alami, biarlah kita semua serahkan kepada Tuhan. Situasi apapun itu, seberat apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan selalu bersama kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Karena kita mau sama-sama memuji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau rasakan hadirat Tuhan, kita minta Tuhan untuk datang ke dalam ibadah online kita ini biar kita semua merasakannya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Puji syukur kami panjatkan ya Bapa. Karena Engkau selalu menjaga kami dimanapun kami berada, situasi apapun sekarang ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, semua ini adalah rencana-Mu ya Bapa, di mana kami rindu ya Bapa, ingin berbincang-bincang dengan Engkau ya Bapa. Sekarang kami mau sama-sama memuliakan Engkau ya Bapa. Engkau bimbing kami ya Bapa, biar Roh Kudus yang datang ya Bapa. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama nyanyi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. syukur bagimu Tuhan, segala hormat Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau memuliakan Tuhan lebih lagi. Karena dengan memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas
emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi pujian ini dari pertama lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. tersungkurku Di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat House of Grace yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat relevan dengan apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Kita begitu dibombardir dengan berita-berita khususnya mengenai virus COVID-19 ini yang mau tidak mau ya, kita akan terus dengar beritanya mulai dari setahun beberapa bulan yang lalu, setahun lebih beberapa bulan yang lalu, kita mulai dari virus ini muncul ke permukaan dan akhirnya sampai mewabah ke seluruh dunia seperti saat ini. Saudara, ketakutan demi ketakutan yang kita lihat ya kan, dan kengerian demi kengerian yang kita lihat, mutasinya virus ini sedemikian hebatnya, dan semakin hari kita ngelihat bahwa virus ini makan korban yang sangat-sangat banyak, dan tidak heran kita bisa menjadi takut dan menjadi khawatir dan menjadi lemah kekuatan kita. Tapi kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau beri judul firman Tuhan hari ini adalah bersukacita. Hari ini saya mau beri judul khotbah ini adalah bersukacita. Saudara, ayo kita belajar bersukacita karena Alkitab mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk bersukacita. Oke, saudara, mari sama-sama kita mau buka dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Ini nasihat, saudara. Jadi kalau ada nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan, nasihat itu pasti akan berguna buat kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, 1 Tesalonika yang ke-5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Sebuah ayat yang sangat pendek, tapi ini powerful banget. Judul perikopnya adalah nasihat-nasihat ya, saudara. Ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, mari sama-sama kita miliki firman ini. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitanya mungkin gampang ya. Senantiasanya ini, saudara,
di dalam setiap apapun yang kita alami, setiap apapun yang kita hadapi, kita harus bersukacita. Nah, tadi saya bilang, kalau kita lagi bahagia, lagi pekerjaan bagus, lagi happy, semua apa yang kita inginkan semuanya tercapai, nggak ada rasa ketakutan dalam kehidupan kita, untuk bersukacita tuh gampang gitu. Tapi at the other hand, kalau kita sedang mengalami ketakutan, kalau kita lagi mengalami satu krisis, kita sedang mengalami satu hal yang tidak menentu seperti saat ini, kita nggak tahu nih kapan lockdown akan berakhir. Kita nggak tahu kapan virus ini akan selesai wabahnya. Kita tidak tahu bagaimana para peneliti itu bisa menemukan vaksin yang benar-benar ampuh dan jitu untuk melawan akan virus ini. Kita nggak tahu bagaimana sebuah negara itu akan memerangi virus ini. Kita nggak tahu, benar ya. Cuman yang kita bisa upayakan dalam kehidupan kita di saat situasi sedang sangat-sangat tidak menentu ini, kita butuh untuk memiliki sukacita. Nah, di saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi, masa depan tidak menentu, tidak jelas apakah akan sembuh atau tidak, kok rasanya makin hari nafas makin sesak, kok tiap hari rasanya badan itu makin meriang dan lain sebagainya. Di saat-saat yang tidak menentu itu, kita harus menjaga atau mengupayakan sukacita kita tetap ada di dalam Tuhan, karena ini perintah. Dan perintah ini sebenarnya yang membuat kehidupan kita semakin baik. Nasihat ini akan membuat kehidupan kita semakin baik. Karena itu mari kita miliki sukacita di dalam Tuhan. Ya, saudara, ada beberapa hal mengapa sukacita itu perlu untuk kita punyai, untuk kita miliki. Ya, sukacita selain perintah itu berguna sekali. Nah, kita mau lihat beberapa kegunaan dari sukacita. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada kegunaannya. Nah, yang pertama adalah sukacita itu akan membawa perlindungan dalam kehidupan kita. Sukacita itu akan membawa perlindungan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita lihat di dalam Nehemia. Kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal ke-8 ayat yang ke-11 bagian yang B. Nehemia 8 ayat 11 yang B. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, bersukacita itu akan membawa perlindungan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak stres, orang yang tidak gampang stres itu akan punya daya tahan yang sangat baik, saudara. Imun tubuhnya akan baik dan enggak gampang jatuh sakit. Orang kalau sudah gembira, saudara, kalau sudah sukacita, saudara, itu perlindungannya kuat. Dan ini benar loh, ini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa jangan kamu bersusah hati. Bersukacita akan membuat perlindungan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, setiap nasihat yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, itu pasti akan membawa satu kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, jaga sukacita kita. Jangan sampai hilang, saudara. Saudara, kita mesti kita mesti belajar bagaimana mengupayakan tetap bersukacita di masa-masa yang tidak menentu, di masa-masa yang kritis, di masa-masa yang sangat-sangat krisis, saudara. Kita mesti tetap mengupayakan sukacita. Ada seorang hamba Tuhan berkata demikian, sukacita, bahagia itu harus ada di dalam setiap level dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita akan kesusahan sekali untuk keluar dari kesusahan itu. Kita akan susah payah sekali untuk keluar dari susah itu kalau kita tidak mempunyai sukacita yang datang dari Tuhan, sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sukacita itu mendatangkan perlindungan dalam kehidupan kita. Saudara, miliki sukacita.
Imun kita akan tumbuh dengan baik sekali kalau kita punya sukacita. Saudara, apapun stage-nya, mungkin kita harus bekerja keluar kita, dan sekeliling kita lihat orang itu perbandingan orang yang COVID dan tidak COVID itu sekarang sudah 50-50. Di luar itu kalau kita ketemu mungkin 50% dari orang yang kita temukan itu adalah orang yang sudah terkena COVID, saudara. Kalau di Indonesia statistiknya 50-50, saudara. Bahkan di satu desa, bukan desa ya, di satu tempat, daerah tempat di Jawa itu diambil sampel 70, yang terkena itu 60, saudara. Bayangkan betapa statistiknya itu luar biasa, saudara. Nah, sukacita, kalau engkau harus keluar juga untuk bekerja, engkau harus keluar juga untuk mencari nafkah bagi keluargamu, pastikan sukacita itu harus ada. Sukacita itu akan membawa perlindungan. Selain protokol kesehatan, selain kita mawas diri, selain kita cuci tangan, saudara, ada satu hal yang sangat-sangat mampu untuk menjaga hidup kita dari serangan virus itu. Sukacita. Sukacita. Ayo, kita bersukacita. Karena sukacita akan membawa perlindungan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kedua, sukacita itu adalah obat yang manjur. Ini sudah terus-terusan lah kita hafal, kita kenal ayat ini. Mari sama-sama kita buka yuk. Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, obat itu gunanya untuk mengurangi rasa sakit, menghilangkan rasa sakit, dan memperbaiki keadaan. Ya, obat itu gunanya untuk itu. Nah, mujarab ini soal efektivitasnya. Mengurangi rasa sakit kalau waktunya lama banget, berarti kurang mujarab sebenarnya. Benar ya? Bisa menghilangkan rasa sakit sih, tapi nanti setelah 2 bulan kemudian obatnya baru bereaksi. Ya, itu berarti ya kurang efektif, kurang mujarab juga. Ya, memperbaiki keadaan, tapi lama banget baru memperbaiki keadaannya. Setelah 10 tahun baru kelihatan hasilnya. Ya berarti itu kurang efektif. Nah, tapi hati yang gembira, yang di dalamnya kita tahu bahwa gembira itu adalah sukacita, ya kan? Ini adalah obat yang manjur. Manjur artinya mujarab. Mujarab itu artinya cepat, saudara. Kalau kita bersukacita aja ya, saudara, itu adalah obat yang manjur dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita terkena sakit, pastikan kita punya dulu yang namanya sukacita ini. Punya sukacita ini, karena ini adalah obat yang sangat manjur, obat yang mujarab. Ya, lebih cepat untuk badan kita ini melawan virus-virus yang ada di dalam tubuh ini kalau kita bersukacita. Saudara, kita mesti mengupayakan sukacita ada dalam kehidupan kita. Banyak orang takut kalau tidak punya resep dokter. Wah, nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa ke dokter karena semuanya penuh, semuanya sedang mencari dokter saat ini, dan tenaga medis sangat-sangat kurang. Kita jadi timbul keresahan, ketakutan, kegelisahan, sehingga kita jadi makin lemes, kita jadi makin takut, kita jadi makin khawatir, saudara. Kalaupun kita belum bisa menemukan dokter dan belum bisa menemukan resep dan obatnya belum ada di tangan, minimal ada satu hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu apa? Menjaga sukacita kita tetap ada di dalam hidup kita. Yang artinya perintah Tuhan, nasihat Tuhan yang tadi sangat penting dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan, aku belum dapat obat. Aku belum dapat resep dokter. Bahkan aku belum ketemu jadwal appointment dengan dokter. Tapi Tuhan, ada hal yang harus aku kerjakan. Yaitu apa? Menjaga sukacitaku, Tuhan. Karena sukacita adalah salah satu resep
obat yang manjur dan mujarab. Saudara, miliki sukacita. Apapun stage-nya. Kalau saat ini kita sedang lagi bahas tentang penyakit, virus, sesak napas, oksigen, respirator, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, milikilah sukacita. Karena sukacita adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kadang-kadang, walaupun kita belum terasa seperti bagaimana ya karena penderitaannya gitu. Cuman kalau semangat kita sudah patah, itu sudah tulang udah kering duluan, saudara. Tulang udah lemes duluan, udah remuk duluan. Kenapa? Hanya karena semangat yang patah. Hari ini dari tempat ini saya mau mengajak kita semua bersukacita. Milikilah sukacita. Senang. Bersukacita. Biar damai sejahtera itu melindungi kita. Biar sukacita itu yang datang daripada Tuhan itu memagari kita. Biar sukacita itu menyembuhkan kita. Karena itu adalah obat yang manjur. Biar sukacita itu membawa membawa satu metabolisme yang baik dalam kehidupan kita. Peredaran darah kita jadi bagus, pacu jantung kita jadi bagus, ya kan? Nafas kita jadi bagus. Tetaplah bersukacita. Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa. Tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tetap semangat memuji Tuhan, ya kan? Itu akan membawa satu perubahan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mujarab itu, manjur itu artinya bereaksi dengan cepat, bereaksi dengan sigap. Waktunya untuk bekerja itu cepat sekali dan juga sangat-sangat efektif, saudara. Sekali lagi, bersukacita itu pasti akan membawa perubahan dalam kehidupan kita, ya. Miliki sukacita sebelum kita memiliki resep dokter, sebelum obat ada di tangan, sebelum segala sesuatunya tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Milikilah sukacita dulu. Dan seharusnya sukacita harus ada di dalam setiap stage dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjaga kehidupan kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Amin, saudara. Jadi dua hal itu yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sukacita itu akan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Saya mengerti ada orang yang tetap harus keluar untuk bekerja. Saya mengerti resiko akan lebih besar dan lain sebagainya. Tapi sukacita itu akan membawa perlindungan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, jangan lupakan selain protokol kesehatan kita taati semuanya, sukacita penting untuk kita jaga. Yang kedua, jangan sampai kita tidak punya obat ini, obat yang manjur yang namanya bersukacita. Ya, pasti obat ini manjur. Alkitab sudah mencatat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, saudara, ada beberapa tips yang kita mau share ya tentang bersukacita. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengupayakan sukacita dalam kehidupan kita. Saudara, bukan yang pertama. Tips yang pertama adalah baca Alkitab, saudara. Alkitab ini ceritanya adalah tentang kabar baik, benar gak? Kan Injil, kalau Injil itu kan kabar baik artinya, saudara. Alkitab ini berisi tentang cerita di mana orang yang menang. Daud menang lawan Goliat, benar ya? Udah mau kapal karam, tapi ada Paulus yang akhirnya selamat, satu kapal itu selamat, saudara. Ini banyak cerita tentang orang menang. Ada anak yang sakit, disembuhkan Tuhan. Cerita tentang orang yang menang. Nah, melihat kemenangan demi kemenangan itu akan membuat kehidupan kita semakin semangat, bersukacita, seneng, happy ending. Bener gak? Saudara, kalau ngelihat film itu kan enak yang happy ending, seneng rasanya, sukacita toh, ya kan? Nah, baca firman Tuhan, dengar lagu rohani, itu akan membawa kekuatan demi kekuatan tuh, dan akhirnya kita bisa bersukacita. Kalau enggak, repot, saudara.
Makanya kita perlu baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya sukacita. Karena isi dari firman Tuhan ini adalah kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan berikan kepada siapa? Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bersukacita tuh. Dan kita bisa juga jadi bersukacita karena kita lihat, wah Tuhan membawa kemenangan. Wah Tuhan membawa kemenangan. Tuhan membawa mujizat. Nah saat kita sedang lagi menghadapi masalah, penyakit, dan lain sebagainya, kita baca firman Tuhan, kita jadi iman, kita jadi semakin kuat, dan kita jadi orang yang bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa mujizat dalam kehidupan kita. Tips yang pertama, baca Alkitab, jangan lupa. Itu akan membawa kekuatan dalam kehidupan kita. Lalu, tips yang kedua, milikilah teman-teman yang punya selera humor yang baik. Saudara, dari seluruh teman-teman kita, ya, kita mesti pilih nih orang-orang yang kalau aku ngobrol sama dia itu bisa membawa muka kita berseri-seri, bisa membawa kita bisa ngobrol yang baik, komedi yang baik gitu kan, punya sense of humor yang baik gitu kan, dan lucu, orang ini lucu gitu. Nah, di saat mungkin kita lagi sedang isolasi mandiri, mungkin kita sedang lagi dalam situasi lockdown, nggak bisa kemana-mana, telepon orang-orang yang kita anggap, wah ini lucu nih orang ini lucu. Kalau ngobrol sama dia tuh masalah tuh kayaknya rasanya jadi lebih ringan. Rasanya tuh dia kok kayaknya orangnya pinter deh, bikin happy, pinter deh, bikin senang, pinter deh, bikin kita ketawa dan lain sebagainya. Saudara, milikilah sahabat-sahabat yang seperti kayak begitu. Tips. Nah, kalau lagi kayak begini, jangan telepon sahabat-sahabat yang sukanya, wah, udah pasti mati deh kalau udah kayak begini, udah sesak napas nih, udah pasti mati. Nah, jangan kayak begitu, saudara. Jangan pilih untuk ngobrol sama teman-teman yang kayak begitu. Itu nanti dulu deh. Sekarang pilih dulu, karena aku butuh ada sukacita nih. Ya, kita butuh menambah sukacita dalam kehidupan kita. Nah, kita pilih nih orang-orang yang memang punya kapasitas, kemampuan untuk melucu gitu, komedi, sense of humor yang baik gitu kan. Saudara, banyak hal yang kita bisa buat dan kita harus buat tuh untuk menjaga sukacita dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mungkin film-film komedi. Ya, mungkin kan isolasi mandiri 2 minggu itu nggak tahu mesti ngapain, saudara. Well, kita punya internet yang sudah luar biasa saat ini, saudara. Ya kan, bisa diakses lewat smartphone, lewat apa, saudara. Cari film-film yang baik, film-film yang punya film-film yang lucu lah, saudara, gitu ya kan. Supaya kita bisa ketawa, bisa senang, saudara, bisa happy, saudara, dan biar itu menambah sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak terus dibombardir oleh ketakutan dengan sosial media. Sometimes ini yang terjadi, saudara, tidak berimbang antara hal yang membuat kita khawatir dan hal yang membuat kita yang menambah sukacita dalam kehidupan kita. Sometimes itu tidak berimbang. Harusnya jauh lebih banyak hal yang membuat kita semakin bersukacita, menambah sukacita kita, daripada hal yang masuk untuk membuat kita menjadi khawatir. Sangat-sangat tidak berimbang. Nah, saya jadi teringat ketika saya ada di Australia dan mami saya ada di Indonesia karena mami saya kena kanker 2 tahun yang lalu. Saudara, hal yang terus saya jaga adalah saya kan nggak bisa pulang gitu ya kan, dan hal yang saya jaga setiap kali saya telepon dengan mami saya adalah saya jagain sukacitanya, tetap senyum waktu pas saya ngobrol di WhatsApp dan lain sebagainya, tetap kasih berita-berita yang senang-senang, kasih berita yang sukacita, kasih kemenangan demi kemenangan, kasih kasih film-film. Saya suka kasih film-film, dia suka
saya suka kasih link-link film-film Mandarin yang lucu gitu. Nggak tahu dia nonton apa enggak, cuman saya buat segala sesuatu dia supaya jagain dia, supaya semangatnya nggak patah, supaya dia nggak mikir aduh khawatir ini penyakit yang mematikan dan lain sebagainya. Saya juga nggak mau dia khawatir akan kami yang ada di Australia. Saya jaga terus gimana ya caranya supaya setiap kali saya ngobrol itu dia bisa happy, dia bisa ketawa, dia bisa senyum, karena yang dia alami itu kan berat. Kemo itu kan pahit, makan pahit, badan kelihatan bintik-bintik sana sini, hitam sana sini, saudara. Yang dia alami itu berat. Tapi minimal kalau kita bisa menjadi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan membawa satu sukacita tersendiri dalam hidupnya, dia menjadi lebih kuat. Saudara, itu yang saya lakukan tuh supaya tetap mami saya bersukacita. Selain terus berdoa, terus declare bahwa Tuhan masih punya mujizat, Tuhan masih punya kesanggupan untuk menyembuhkan, Tuhan masih bisa memulihkan. Itu saya kerjakan di dalam mobil saya. Tapi ketika saya ngobrol dengan mami saya bawa cerita-cerita lucu, saya bawa senyum terus di dalam setiap pembicaraan supaya dia bisa happy. Dan praise God, praise the Lord, mami saya bisa melewati itu semua dan sekarang sudah survive, ya, sudah cancer survivor. Dan sukacita itu penting banget dalam kehidupan kita. Saudara, baca firman Tuhan itu akan membuat iman kita tumbuh, sukacita kita menjadi bertambah. Kenapa? Karena isinya adalah kemenangan demi kemenangan. Orang kalau menang pasti sukacita. Orang kalau sukses pasti sukacita. Orang kalau ditolong pasti sukacita. Orang kalau mengalami mujizat pasti bersukacita. Orang kalau mengalami kemenangan demi kemenangan pasti akan bersukacita. Saudara, yang kedua, milikilah teman-teman yang punya kapasitas untuk menambah sukacita kita. Sense of humor yang baik, sense of humor yang memang ini orang kalau dilihat saja, kadang-kadang ada orang yang gitu kan, baru dilihat aja udah lucu, belum ngomong aja udah lucu, baru gerak aja udah lucu gitu. Nah, milikilah orang-orang yang seperti kayak gitu. Itu akan menambah sukacita dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau sukacita ada dalam kehidupan kita, perlindungan Tuhan, lalu obat yang manjur. Saudara, ayo kita lakukan segala sesuatunya. Tolong diri kita. Pertolongan kita itu sometimes datangnya dari diri kita, sometimes datangnya dari Tuhan lewat diri kita, sometimes bukan hanya dari resep dokter, dari treatment dokter. Sometimes bukan itu dulu, mungkin itu nomor kesekian. Tapi yang pertama adalah kita mesti jagain sukacita, jangan sampai hilang dari hidup kita. Well, ini saja yang saya mau share. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Simple, sederhana, tapi sometimes kita lupa bahwa kita harus punya resep yang manjur, yaitu sukacita. Karena firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Biar firman Tuhan yang sederhana ini, yang simple ini, Tuhan Yesus boleh membawa hidup kami, Tuhan, mempercayakan firman-Mu, dan kami boleh belajar, Tuhan Yesus, untuk bersukacita di dalam setiap keadaan, di dalam segala sesuatu apapun, Tuhan. Di dalam saat lagi baik, saat tidak lagi baik, saat lagi krisis, atau lagi saat sedang segala sesuatunya berjalan dengan oke. Tuhan, ajar kami, Tuhan, untuk tetap bersukacita, karena kami tahu, Tuhan, bersukacita akan membawa hal yang baik dalam kehidupan kami. Bersukacita akan membuat hidup kami menjadi lebih baik, Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur, Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biar iman kami terus bertambah di dalam Kau, kasih kami terhadap Kau terus bertambah, Bapa. Dan semakin hari, Tuhan, kami bisa melihat bahwa Kau adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Amin.